Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya M. Zakti Guliansa dengan NIM 2301010079. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman sistem jaringan. Di sini terdapat dua soal utama. Yang pertama, implementasi Ansible Playbook, pengelolaan variabel dan part, implementasi pengontrolan pada tas. Dan soal kedua adalah penyebaran atau deploy file ke host sekolah, pengelolaan play dan play yang rumit atau kompleks. Langsung saja kita eksekusi untuk nomor 1. Di sini nomor 1 menginstal Ansible pada workstation dan mengonfigurasikan sebagai control node serta mengonfigurasi inventory untuk koneksi ke host yang dikelola yaitu server lab example.com dan server lab example.com. Selain itu mengubah, melakukan dan troubleshooting playbook sederhana yang menggunakan variabel fact dengan ketentuan sebagai berikut. Langsung saja untuk yang A di sini disuruh start lab. Langsung saja kita ketik perintah lab start revive cr1. Oke, sukses. Dan yang ke B, menginstalasi automation atau content navigator, yang artinya install Ansible Navigator. Kita ketik perintah sudo dnf install Ansible Navigator -y. Oke, dan jangan lupa masukkan passwordnya student, kemudian enter. Oke. Dan yang ketiga, directory home student atau masuk ke directory project. Ketik perintah cd/home/student dan /revive cr1, kemudian enter. Nomor 4, membuat file inventory. Oke, langsung saja kita ketik perintah nano inventory dan enter. Di sini kita disuruh mengisi dev server lab, oke, dan kita Ctrl O, kemudian enter dan Ctrl X untuk kembali ke menunya. Yang ke E, membuat file konfigurasi Ansible dengan nama home student revive cr7 Ansible. File konfigurasi ini harus menggunakan file inventory project atau home. Langsung saja kita ketik perintah nano Ansible cfg atau Ansible config. Kemudian kita isi dengan tanda ini, kemudian Ctrl O, enter dan Ctrl X. Oke, dan yang ke F, di sini kita disuruh login automation hub. Langsung saja kita ketik perintah hotman login unstill lab username. Sini menggunakan username admin, kemudian passwordnya red hat, enter. Oke, login sukses. Kemudian yang ke G,
membuat file configuration untuk automation content navigator bernama Home Student atau Ansible Navigator. Oke, Ansible Navigator. File configuration ini harus mengatur the file automation yang harus mengunduh image tersebut dari kontainer jika image hilang atau tidak ditemukan pada control node. Oke, langsung saja kita ketik perintah nano Ansible Navigator YAML. Kemudian kita isi dalamnya dengan perintah set, kemudian Ctrl U, Ctrl I. Kemudian di sini membuat playbook, disuruh membuat playbook bernama user.yml di directory project. Playbook harus membuat satu play yang berjalan pada host-host yang dikelola di grup dev. Playbook harus menggunakan satu task untuk menambah user join dan sum ke seluruh host-host yang dikelola di grup dev, mengeksekusi playbook user.yml dan mengonfigurasi playbook bekerja. Oke, langsung saja kita ketik perintah nano user.yml user.yml enter. Dan di sini kita taruh perintah sesuai yang di soalnya, yaitu perintah ini. Kemudian Ctrl O, enter, Ctrl I. Kemudian yang ke-I, menginspeksi playbook package yang telah ada pada playbook. Division play variable bernama package dengan dua paket berjenis list sebagai nilainya, melihat pp dan mengeksekusi playbook package. Mengonfigurasi kedua paket tersebut telah diinstal pada host-host yang dikelola di mana playbook tersebut dijalankan. Oke, di sini kita disuruh untuk menjalankan user.yml-nya. Oke. Kemudian enter. Kemudian ketik Y untuk yes dan enter. Oke, di sini. Dan terus yang ke-J-nya menambah task ke playbook package YAML yang menginstalasi paket Redis jika ruang swap total pada host yang dikelola lebih besar dari 10 MB. Mengeksekusi playbook package yang kembali setelah menambah task tersebut. Oke, langsung saja kita ketik perintah nano package YAML. Kemudian enter. Nah, di sini udah ada, ini kita hapus saja. Beda. Dan kemudian kita ketik perintah. Oke, ketik perintah nama install package hostdev become true var package html dan task name dan f. Oke, kemudian Ctrl U, enter, Ctrl I. Kemudian yang ke-K-nya melakukan troubleshooting playbook yang telah ada. Seharusnya enter menambah task web playbook. Setelah menambah, kita jalankan dulu untuk package YAML-nya. Kita pastikan apakah bisa jalan.
Nah, udah bisa. Kemudian untuk ang- untuk yang ke K disuruh troubleshoot verify user YAML-nya. Oke, langsung saja kita ketik perintah Ansible Navigator run verify user YAML m.check. Oke, di sini masih error. Di sini ada errornya. Berarti kita harus kembali ke nano verify user YAML. Oke, di sini ada jawaban memangnya kita hapus saja. Kita isi ini, kemudian Ctrl U, Enter, Ctrl X. Oke, setelah itu jangan lupa lakukan validasi ya, validasi ke verify user YAML. Oke, sudah selesai. Belum selesai. Kemudian yang ke I, mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah lab grade revive. Oke, kita langsung salin aja. Sini kalau perintahnya sudah pas katanya berarti itu sudah benar. Oke, overall lab grade-nya pas, langsung kita eksekusi yang ke M, menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelesaian proyek ini dihapus dengan mengeksekusi perintah lab finish revive CR1. Langsung kita salin aja. Finish revive. Oke. Sukses. Apakah sukses? Oh, sinyalnya Pak. Oke, di sini sudah selesai. Mungkin nomor 1 kita selesai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini bisa kita hapus saja Ctrl L langsung. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk nomor 2-nya. Membuat 3 playbook. Playbook pertama deploy YAML, menginstalasi dan menjalankan web server. Playbook kedua get web context YAML, memastikan bahwa web server menyajikan konten playbook. Ketiga, set YAML, menjalankan 2 playbook lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, langsung saja untuk yang A, kita disuruh mengeksekusi perintah lab start revive CR2 untuk menyiapkan lingkungan lab dan memastikan keseluruhan sumber daya pendukung tersedia.
Langsung saja kita eksekusi perintah lab star revive cr2. Ya udah, kemudian yang ke B, membuat playbook yang ditentukan oleh aktivitas di direktori proyek. Langsung saja kita salin. Oke. Nah, yang ke C, membuat playbook bernama dev deploy YML dengan satu play yang berjalan pada host group web server yang membuat host-host yang dikelola server lab example.com dan server lab example.com mengaktifkan akses hak istimewa untuk play, menambahkan tas-tas berikut ke dalam play. 1. Menginstalasi paket HTTPD, menjalankan service HTTPD dan mengaktifkan untuk berjalan saat botshot, menyebarkan template-template Postcon kepada host-host dikelola ini, menyalin file index ke directory pada host-host yang dikelola, memastikan mengonfigurasi firmware untuk menyajikan service HTTP, menambah handle restart ke play yang restart service. Oke, sebelumnya kita buat struktur foldernya dulu dengan mengklik mengeksekusi perintah mkdir, kemudian mkdir files. Oke, kemudian tadi disuruh membuat file template, wajib. Langsung saja kita buat. Kita saring saja. Oke, dan di sini disuruh menginstalasi paket HTTPD. Directory home firmware restart HTTPD. Oke, langsung saja kita salin perintah virtual. Oke. Kemudian Ctrl U, Enter, Ctrl X. Kemudian tadi disuruh buat file HTML. File HTML. Kemudian kita isi perintah kita isi perintah H1 web server. Kemudian Ctrl U, Enter, Ctrl X. Kemudian membuat playbook baru HTML yang mengimport place baik playbook deploy YML dan gateway. Kita buat playbook deploy-nya dulu. Kemudian kita isi, salah. Kemudian kita isi kemudian Ctrl U,
enter, Ctrl X. Kemudian disuruh di sini yang ke E-nya disuruh membuat playbook get web content YML. Langsung saja kita ketik perintah nano get web content YML. Kemudian jangan lupa diisi playbooknya dengan perintah ini. Kemudian Ctrl U untuk enter, Ctrl X untuk kembali. Setelah ke mana eksekusi playbook HTML, di sini kita disuruh mengeksekusi playbook HTML. Langsung saja set.html. Oke, kemudian isi playbooknya ini import playbook deploy YML dan import playbook get web content YML. Kemudian Ctrl U, enter, Ctrl X. Oke. Kemudian di sini mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah labgrade. Ntar dulu, sebelum kita eksekusi, kita bersihkan konfigurasi lamanya dulu. Sebelum evaluasi kita bersihkan konfigurasi lama dengan mengklik perintah Ansible. Oke. Kemudian di sini disuruh menjalankan playbooknya. Langsung saja kita ketik perintah Ansible Navigation Root Sheet. Oke, sudah. Kemudian terus di sini mengevaluasi solusi penyelesaian soal dengan mengeksekusi perintah labgrade revive. Langsung saja kita salin labgrade revive CR2. Oke, kemudian enter. Oke, pas. Oke, semuanya sudah pas. Terus yang langkah terakhirnya disuruh menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelesaian proyek ini dihapus dengan mengeksekusi perintah lab finish revive CR2. Langsung saja kita salin. Kita lab finish revive. Oke, sukses. Mungkin udah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya selesaikan. Nomor 1 dan 2. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.